dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama antara lain, di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan baptisan, pemberkatan nikah, pelayanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama. Mari, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan kita yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Diberkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Hadirlah bersama-sama dengan kami, melawat setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Kami tahu hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, saat kami mengangkat hati bagi Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, biar dengan segenap hati, segenap jiwa kita mau mengangkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau mengangkat pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus
sama-sama kita nyanyikan. Maka saudara yang ada di rumah, mari hampiri Tuhan sekali lagi dalam hadirat-Nya. Kuasanya, lawatannya yang kita rindukan.
biar kita mengalaminya hari ini saudara. Syarabayarabayarabu. Yesus Tuhan layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yesus, mari berseru kepadanya. Yesus Tuhan, Kau segala-galanya, Kau segala-galanya bagi kami. Ya Rabba ya Rabasani, Syararararabo, Ya Rabba ya Sande. Yesus, Kau besar Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib, Kau dahsyat. Kami berikan segala pujian kami bagi Engkau Tuhan. Kami berikan segala pengagungan kami bagi Engkau Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kami. Syarabalawalawaya sande, syarararawu. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak terima segala pujian kami. Syarabalawaya sande, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Layak Kau disembah Tuhan. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of
percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab dia benteng hidup kita, amin. Dia kekuatan dalam hidup kita, saudara. Mari sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Dia jaminan hidup kita, saudara. Mari nyanyikan sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tanganmu memegangku Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Katakan, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Dia benteng hidup kita, dia jaminan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi, saudara. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
silakan duduk dalam hadiratnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini biar kita mau sama-sama nyatakan bahwa Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Dia lebih besar dari masalah yang mungkin saudara sedang hadapi. Dia lebih besar dari sakit penyakit yang saudara mungkin sedang alami saat ini. Dia lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyanyikan sama-sama. Yesus terlebih,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Dia segala-galanya bagi hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, setiap kita belajar memuliakan Tuhan, menyembah Yesus. Dia sumber kekuatan kita. Yesus sangat berarti bagi hidup kita, hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oriala bashe bakuriala bashahandala bakuriala bashandala. Yandala bakuriala bashahandala bakuriala bashandala. Yahandala bakuriala bashahandala bakuri. Kau ku sembah. Kau
ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah. Mari angkat katakan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi, mari katakan, Kau ku sembah. Yesus. Yahanda la bashe makuri ala bashinda la bakuri. Yahanda la bakuri ala bashahanda la bakuri. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Yesus, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Berkati kami semua, umat-Mu Tuhan, hamba-Mu dan setiap umat Tuhan mendapat kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan, tetap bersukacita. Tidak mudah tentunya untuk kita bisa bersukacita dalam situasi seperti hari-hari di mana kita lewati. Namun saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saya dan saudara, supaya kita tetap bisa bersukacita. Jujur saudara, kalau kita melihat keadaan-keadaan yang mungkin yang kita harapkan tidak terjadi, yang kita rencanakan tidak terjadi, bahkan sebaliknya, ada terlalu banyak alasan untuk kita tidak bersukacita. Namun saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka kita akan tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi setiap kita, bagi saya dan saudara. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ya, ayat 17 dan 18 saudara, dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan mengingatkan kita lewat Habakuk saudara, supaya kita tetap bisa bersukacita. Kita bukan sekedar hanya bergembira, tapi kita bersukacita. Ya, Tuhan ingin supaya kita bersukacita. Sekalipun saudara, keadaan tidak baik, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi. Dikatakan di sini, pohon ara tidak berbunga. Kalau tidak berbunga berarti tidak ada buah. Pohon anggur tidak berbuah. Mungkin sudah berbunga, tapi kemudian saudara tidak ada hasilnya, atau sama sekali tidak berbuah sama sekali. Berbunga tapi kemudian gugur, bisa terjadi. Tidak ada hasil panen. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya kandang-kandang kosong.
Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mungkin hari-hari ini saudara tidak mendapatkan seperti yang saudara rencanakan. Hasil pekerjaan, bisnis, apapun. Bahkan sebaliknya. Bahkan hari-hari ini saudara mungkin keadaan ya yang membawa saudara kepada ketakutan, kecemasan. Kita semua bisa mengalami hal itu. Namun Tuhan ingatkan kita dari Habakuk. Kita harus belajar untuk bisa tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu yang tidak ternilai harganya. Segala sesuatu yang tadi disebutkan Habakuk itu hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi keselamatan daripada Tuhan itu kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang tidak ternilai, saudara. Segala sesuatu bisa hilang, bisa terambil dari hidup kita. Tetapi puji Tuhan kalau kita punya Yesus, kita punya kepastian keselamatan. Kita punya kepastian kehidupan kekal. Darahnya ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa. Mengampuni kita. Membayar harga lunas. Sehingga kita dibenarkan. Kita diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan ingin supaya kita belajar hari ini. Bukan bersukacita karena keadaan. Tapi bersukacita karena Dialah Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini saudara, kita belajar, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sebab bersukacita itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk mempraktekkan. Kalau perintah berarti harus kita taati, saudara. Apapun situasi keadaannya. Bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Ada 3 hal agar kita bisa tetap bersukacita. Yang pertama, saudara, kita harus bisa memiliki persekutuan dengan sumber sukacita kita. Supaya kita bisa bersukacita, kita harus tetap memiliki persekutuan dengan sumber sukacita. Siapakah sumber sukacita kita? Yesus sendiri. Dialah sumber sukacita kita. Dialah sumber perlindungan kita. Dia adalah jawaban bagi hidup kita. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11 bagian B berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan ingatkan kita lewat Nehemia supaya kita tetap bisa bersukacita karena Tuhan adalah sumber perlindungan. Tuhan sumber keselamatan kita. Tuhan adalah jaminan hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata ini, saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana kita bisa memelihara sukacita? Yang pertama, kita harus tetap memiliki persekutuan dengan sumber sukacita kita. Siapa itu? Yesus sendiri. Dia yang berjanji bahwa dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Itu yang menjadi pengharapan, kekuatan bagi kita, saudara. Sehingga kita tidak mudah menjadi tawar hati. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Memang kalau kita menggunakan kekuatan kita tidak mampu. Tapi karena Tuhan yang mampukan kita. Tuhan yang memberikan kepada kita, saudara, anugerah, kesanggupan. Yang kedua, agar kita bisa tetap bersukacita, kita harus senantiasa membangun pikiran yang positif. Apa yang kita pikirkan sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Kalau kita memikirkan terus hal-hal yang menjadi masalah kita, maka kita juga akan terpengaruh dengan semua hal itu. Itu sebabnya kita harus menjaga pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal yang positif, maka kehidupan kita juga akan bisa mengalami hal-hal yang baik. Terlebih kalau pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat kehidupan kekristenan yang luar biasa. Rasul Paulus, saudara, ketika dia sedang di penjara, ia memilih untuk tetap berpikir positif dan mengajak jemaat Filipi untuk memiliki pikiran yang sama. Kita bisa membaca itu di dalam Filipi pasal pertama ayat 15-18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saya ulang ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Setelah ini komitmen Rasul Paulus. Dia mau tetap bersukacita sekalipun dia di dalam penjara. Bahkan mungkin ada orang-orang yang iri, orang-orang lain yang pelayan-pelayan yang lain yang merencanakan hal-hal yang tidak baik terhadap Rasul Paulus, tapi dia belajar untuk tetap bersukacita. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Tuhan ingin supaya kita belajar menjaga pikiran kita tetap positif. Kita melihat bukan kesulitannya, tetapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kita percaya bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan ingin supaya setiap kita bisa menemukan hikmat daripada Tuhan ketika kita menjaga pikiran kita positif, selaras dengan firman. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kita perlu membaca firman. Kita perlu mendengar firman. Isi pikiran kita dengan firman, sehingga pikiran kita sudah memiliki pikiran yang selaras dengan firman, pikiran iman. Ya, Tuhan mau supaya pikiran kita jaga seperti itu. Bangun pikiran yang positif, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, saudara, supaya kita bisa tetap bersukacita, maka kita jangan fokus kepada diri sendiri. Belajar memperhatikan orang lain. Seringkali saudara kita merasa bahwa hidup kita yang paling sulit, paling susah. Tapi sebenarnya ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain, maka sekalipun ada situasi-situasi seperti itu, kita belajar untuk menjadi berkat bagi mereka. Filipi pasal yang kedua ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita belajar saudara dari jemaat di Makedonia. Apa yang Alkitab katakan saudara? Mari kita coba lihat saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-7 saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara, perhatikan, jemaat Makedonia mengalami banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak pencobaan. Tapi Alkitab berkata apa saudara? Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Saudara perhatikan, mereka banyak penderitaan, sangat miskin, tapi mereka tetap meluap dengan sukacita. Dikatakan oleh firman Tuhan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka miskin secara materi, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, jemaat Makedonia tetap bisa bersukacita sekalipun saudara mereka mengalami banyak penderitaan, mereka miskin, mereka juga saudara mengalami banyak cobaan. Namun mereka saudara tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Karena mereka belajar untuk berbagi. Saudara, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tom Red dan Donald Clifton dikatakan, saudara, jika Anda ingin sehat, umur panjang, dan bahagia, caranya mudah sekali. Jadilah orang yang murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti jemaat Makedonia, mereka adalah orang-orang yang punya kemurahan hati. Itu sebabnya mereka bisa tetap belajar bersukacita. Jangan biarkan masalah atau persoalan hidup mengambil sukacita kita. Karena masalah itu bersifat sementara, tetapi sukacita itu tetap dan merupakan kekuatan bagi kita. Karena kita punya Yesus, sumber sukacita sejati. Mari kita belajar memiliki pikiran yang positif, saudara. Pikiran iman, pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Kita percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dan jangan fokus kepada diri sendiri. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Ketika kita berbagi kasih, maka kita akan bisa belajar. Ternyata ada orang-orang lain yang mungkin lebih sulit dari kita, lebih mengalami pergumulan yang lebih hebat. Tapi ketika kita belajar untuk berbagi, saudara, seperti jemaat di Makedonia, kita akan melihat ada sukacita daripada Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih hari ini. Kami belajar dalam situasi keadaan yang mungkin bagi kehidupan ini tidak enak. Tetapi kami mau mempraktekkan firman Tuhan
supaya kami belajar untuk bisa tetap bersukacita. Karena sukacita itu kekuatan bagi hidup kami. Kami belajar untuk bersukacita karena Engkau memerintahkan hal itu. Biar hari ini Tuhan, kami belajar mempraktekkan firman ini. Kami percaya kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah. Kami bersukacita karena kami sudah diselamatkan. Darah-Mu itu menyucikan hidup kami. Itu merupakan sukacita yang terbesar dalam kehidupan kami. Haleluya. Hori ala pasyahandala pakuri ala pasyan. Yahandala pakuri ala pasyahandala. Himakuri ala pasyahandala pakuri. Mari kita nyanyikan. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami tetap bisa bersukacita. Sekalipun keadaan mungkin yang tidak baik terjadi, situasi yang sulit mungkin sedang terjadi, dialami oleh umat-Mu, oleh kami. Tapi kami belajar untuk mempraktekkan apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau perintahkan, untuk tetap bersukacita. Sukacita itu kekuatan bagi hidup kami. Sukacita itu perlindungan kami. Sukacita itu memberikan kepada kami pengharapan Tuhan. Syahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala. Yahandala bakuri ala basyahandala bakuri. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, Nuri ala basyahandala, yang sedang berkesusahan, yang sedang bersedih hati. Tuhan jamah. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kasih anugerah. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktu ini. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan memberikan kemurahan. Yang sedang gagal, Tuhan kami berdoa supaya mereka tidak putus asa, tapi mereka bangkit kembali. Syahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala. Yahandala bakuri ala basyahandala. Tuhan, pulihkan yang hancur. Utuhkan kembali. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyahandala bakuri. Ki makuri ala basyahandala bakuri. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar kami Tuhan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sumber sukacita yang abadi. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saja kita berdiri, saudara. Mari kita ambil roti. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Katakan, darahmu Yesus sucikan daku. Kita angkat cawan ke atas. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang memeteraikan hidup kita, menyucikan kita, membasuh kita dari segala dosa kesalahan kita. Mari, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shihi makuria lapa syahanda lapa yahanda lapa kuria. Shi makuria lapa syahanda. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oriala pasyahadala. Yahandala bakuriala pasyahadala. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari kita katakan, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, namamu. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah namamu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Diberkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh persembahan umat Tuhan. Kami percaya apa yang diberikan tidak pernah sia-sia. Semua yang mendukung pekerjaan Tuhan, memberi karena kemurahan hati, Tuhan memberkati. Baik persembahan persepuluhan, misi, pembangunan, ucapan syukur, pelayanan sosial diakonia, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga. Tuhan memberkati kesehatan umat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan usaha. Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian dari umat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi, melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya, atau sampai kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.